Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriyadi Amana Bugis, NIM 1915626010048, jurusan Sistem Komputer semester 5. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas ujian tengah semester yang diberikan, di mana disuruh menjelaskan antara lain slogan Java Write Once Run Anywhere, atribut, metode, kelas, tipe data objek dan primitif, modifier, dan konstruktor. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai slogan Java Write Once Run Anywhere. Ya, Java dikenal dengan Write Once Run Anywhere karena setiap kode yang dituliskan dengan Java bisa dijalankan di berbagai platform. Bisa dijalankan di berbagai platform tanpa harus disusun ulang atau di coding ulang. Jadi apabila kita ingin menjalankan suatu kode dari yang ditulis dengan Java, kita tidak perlu menyusun ulang atau mengcoding ulang, kita langsung menjalankan saja tanpa menyusun ulang. Jadi yang berikutnya yaitu atribut. Atribut sini data yang berada pada objek, data yang berada pada kelas, yang mana data itu mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Jadi misalnya di sini objek yang dimaksud, ya saya ambil contohnya manusia. Ya, manusia ini bisa kita bilang atribut dari manusia, ya nama, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain-lainnya. Jadi itu atribut. Yang berikutnya metode. Metode itu sesuatu yang bisa dilakukan atau dialami oleh suatu objek. Seperti tadi yang kita bahas, objek yang kita maksud di sini manusia. Ya, metode kan tadi seperti penjelasannya, apa yang bisa dilakukan atau dialami oleh objek tersebut. Objek yang kita maksud manusia, metodenya ya bisa kita katakan seperti makan, berjalan, minum, tidur, dan sebagainya. Jadi itulah metode. Dalam metode ini bisa kita tambahkan parameter. Dan juga dalam metode ini apabila mengembalikan nilai, kita bisa memakai tipe data primitif untuk tipe datanya. Kalau tidak mengembalikan, kita bisa memakai void. Berikutnya kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan instan dari objek. Jadi di kelas ini semua yang berhubungan dengan objek akan ditampung, mulai dari atribut, metode, konstruktor, dan sebagainya. Dalam kelas ini hanya satu yang boleh bersifat publik. Jika lebih dari satu bersifat publik, maka akan terjadi error. Dan juga dalam satu file Java bisa terdapat banyak kelas. Berikutnya tipe data objek dan primitif, yang mana tipe data primitif di sini tipe data yang sudah terdefinisi dari Java dan bisa langsung digunakan. Sedangkan tipe data objek tipe data yang harus didefinisi atau didefinisi lah oleh user atau pengguna untuk bisa digunakan. Dari data primitif ini, tipe data primitif tidak memiliki metode tambahan, sedangkan tipe data objek memiliki metode tambahan. Dan dari tipe data primitif ini selalu diawali dengan huruf kecil, sedangkan tipe data objek diawali dengan huruf kapital. Dari tipe data primitif selalu memiliki nilai, sedangkan tipe data objek tidak harus memiliki nilai, alias bisa memiliki nilai 0 atau kosong. Berikutnya mungkin itu saja penjelasan dari tipe data. Nanti saya akan jelaskan di bagian coding contoh-contohnya. Kemudian di akses modifier, sini akses modifier. Akses modifier itu adalah
tingkat akses yang diberikan kepada user terhadap suatu kelas, atribut, metode atau konstruktor. Akses modifier untuk kelas berbeda dengan yang diberikan kepada atribut, modifier dan atribut, metode dan konstruktor. Untuk kelas, akses modifier yang digunakan yaitu ada dua, public dan juga default. Apabila yang digunakan public, maka kelas tersebut bisa digunakan oleh semua kelas. Sedangkan bila kelas tersebut tidak diberikan public, maka secara default diberikan default. Yang berarti kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama package-nya atau berada pada satu package. Nanti saya jelaskan package. Berikutnya untuk atribut, metode dan juga konstruktor bisa memakai 4. Yang pertama public, yang kedua private, yang ketiga protected, dan keempat default. Yang dimana apabila atribut, metode atau konstruktor diberikan public, maka atribut, metode dan konstruktor itu bisa diakses oleh semua kelas. Sedangkan apabila digunakan private, maka atribut, metode dan juga konstruktor itu hanya bisa digunakan oleh kelas yang mendeklarasikan. Nanti saya jelaskan bagaimana itu private. Terus berikutnya default, apabila kita tidak menentukan akses modifier, maka secara otomatis diberikan default, yang dimana default itu hanya bisa diakses, atau atribut, metode dan konstruktor yang diberikan default itu hanya bisa diakses oleh kelas yang di package yang sama. Yang berikutnya protected, apabila atribut, metode dan konstruktor yang diberikan protected, atribut, metode dan konstruktor yang diberikan protected, maka atribut, metode dan konstruktor itu bisa diakses hanya oleh yang berada pada package yang sama dan juga kelas turunannya atau subkelasnya. Jadi itu saja akses modifier untuk kelas, atribut, metode dan juga konstruktor. Pada kelas cuma 2, default dan public. Untuk atribut, metode dan konstruktor ada public, default, private dan protected. Yang berikutnya konstruktor. Jadi pada konstruktor ini bisa kita katakan konstruktor ini untuk menginisialisasi atau suatu objek, atau kita bisa memberikan nilai awal pada suatu objek dari suatu kelas. Dan juga konstruktor ini bisa mempunyai parameter, bisa banyak, bisa lebih dari satu. Ya itulah, bisa lebih dari satu. Ya mungkin itu penjelasannya. Di sini saya akan mencontohkan atau memberikan contoh terkait dari atribut, metode. Ini kan Java Run Anywhere itu kan cuma slogannya saja, di mana Java ini bisa dijalankan di berbagai platform tanpa disusun ulang atau decoding ulang. Saya akan jelaskan atau memberikan contoh atau menunjukkan contoh dari atribut, metode, kelas, tipe objek dan primitif, akses modifier dan konstruktor. Jadi saya buka unit ini sini. Saya buat ini baru tugas. Ya, sini saya buat suatu kelas manusia, objek manusia, mana saya buat dulu codingnya string private ya, saya kasih private, nama integer, umur. Sini saya buat metode public void makan.
Ya sini makan kosong saja, tampilkan manusia makan, public integer, umur, atau di sini set umur lah, set umur di sini integer x, this umur sama dengan x, return x. Saya buat juga public apa ya, jadi public integer float set umur. Nanti saya jelaskan kenapa saya buat namanya sama begini, nanti saya jelaskan. Float x, return x. Jadi saya akan jelaskan bagian saya buat. Ya, pertama atribut. Di sini contoh saya buat atribut di sini antara lain ya nama, umur. Ya, yang seperti saya jelaskan, atribut itu karakteristik yang data yang menunjukkan karakteristik dari suatu objek. Objek di sini yaitu objek manusia. Ya, atributnya nama, umur, karakteristik dari suatu objek. Yang berikutnya di sini metode, dimana metode yang saya berikan contoh di sini metode ya makan, setiap manusia makan. Sini ya, jadi sini bisa saya kasih statik. Nah, karena setiap manusia bisa makan. Sedangkan di sini set umur saya tidak kasih statik. Apabila di sini metode apabila dikasih statik, maka setiap objek yang dibuat dilaksanakan metode tersebut. Jadi di sini set umur saya tidak bikin statik karena setiap objek, setiap manusia memiliki umur yang berbeda-beda. Di sini tadi saya buat set umur ada 2 sini. Ini disebut metode overloading. Jadi dua metode yang namanya sama bisa namanya sama, tapi dua metode yang namanya sama tapi parameternya harus berbeda. Di sini integer x, sedangkan parameter dari set umur yang dibawa itu float x. Ya, jadi di sini apabila mengembalikan nilai seperti nilai x ini, maka tulis tipe data primitif di bagian metodenya float. Sedangkan apabila tidak mengembalikan nilai, maka ditulis void, maka memakai void. Oke, itu metode. Yang berikutnya kelas. Ya, kelas itu ya cetak biru atau blueprint untuk menciptakan suatu instan objek. Nah, di sini kelas manusia, di mana kelas itu cetak biru untuk instan dari objek, ya, di mana terdapat atribut, metode, ya, dan sebagainya. Yang berikutnya tipe data objek yang primitif. Nah, di sini tipe data mana yang bisa dikatakan objek yang primitif? Di sini pertama saya akan menunjukkan primitif. Di sini primitif antara lain int bisa dikatakan primitif.
dan float. Ya, di sini apa namanya? Setiap data primitif, tipe data primitif dimulai dengan huruf kecil. Sedangkan tipe data objek di sini contohnya string, bisa juga ini juga apa? String itu tipe data objek, dan juga tipe data objek itu dimulai dengan ya, tipe data objek string bisa menambahkan apa namanya, ya, metode tambahan. Di sini saya tulis ya, method string. Apabila saya kasih titik, bukan di sini, maaf, di mainnya saya kasih string. Apabila saya kasih titik, maka ada metode-metode tambahan dari tipe data objek itu tersendiri. Apabila di sini saya bisa juga integer, bisa kasih titik, maka ada metode-metode tambahannya di sini. Apabila saya memakai tipe data primitif, ya, tipe data primitif di sini saya contohnya int. Apabila saya titik, tidak ada metode tambahan, karena itu perbedaan dari tipe data objek dan primitif lah. Mana tipe data objek memiliki metode tambahan yang bisa digunakan, sedangkan tipe data primitif tidak ada. Ya, itulah. Jadi bisa kita contohkan tipe data objek antara lain string, juga ya, string di sini juga tipe data objek. Apabila tipe data primitif antara lain ya integer, pokoknya yang huruf kecil lah bisa dikatakan tipe data primitif. Sedangkan tipe data objek ya string dan lain-lain. Integer juga bisa. Ya, jadi itu contoh dari tipe data objek dan primitif. Berikutnya access modifier. Access modifier di sini yang saya contohkan antara lain public. Untuk kelasnya di sini ada public class, yang mana kelas tugas ini bisa diakses oleh semua kelas. Di sini juga private untuk atribut. Di sini apabila saya tidak menulis public di situ, maka otomatis kelas tersebut access modifiernya yaitu default, hanya bisa diakses oleh package kelas yang package-nya sama. Jadi saya itu kelas. Apabila pada atribut, di sini atributnya ada ini, saya tulis private. Apabila saya ingin menggunakan nama di kelas ini, maka tidak akan bisa. Nama sama dengan, ya, di sini sudah error variable location kelas tugas, karena di sini private sesuai dengan penjelasannya. Apabila suatu atribut diberikan private, maka atribut itu hanya bisa digunakan pada kelas manusia, kelas yang mendeklarasikan atribut tersebut. Ya, di sini hanya bisa digunakan dalam sini. Ya, apabila saya tidak menulis private atau di sini saya tidak tulis ini, berarti secara otomatis ditentukan access modifiernya yaitu default, hanya bisa diakses pada package yang sama. Ya, begini saya access modifier. Berikutnya konstruktor. Konstruktor di sini ya, coba ya saya tes buat di sini konstruktor. Public tugas. Ya, ini kita buat integer y. Ya, di sini tugas konstruktor di sini untuk memberikan menginitialize
menginisialisasi eh, apa objek dari suatu kelas. Jadi di sini kita jadi apa? Kita bisa menginisialisasi Y dari atas dari kelas tugas, kita bisa beri nilai 5. Di sini ini yang namanya konstruktor. Konstruktor itu bisa kita pakai default, protected dan juga private, tergantung kebutuhan. Di sini menginisialisasi atau memberikan nilai awal. Di sini saya memberikan nilai awal dari suatu atribut pada kelas tugas. Di sini kita bisa tambahkan parameter. Contohnya saya tambahkan parameter integer z, di mana di sini saya menginisialisasi bahwa y pada kelas tugas sama dengan parameter z pada konstruktor tugas. Ya, itu mungkin sedikit contoh dari saya. Di sini bisa lebih banyak parameternya, contohnya integer ini coba sini x sama sini z. Di sini y sama dengan integer y dari atribut kelas tugas sama dengan bisa kita tulis x ditambah z. Ini bisa banyak parameter pada konstruktor sesuai kebutuhan yang ingin sesuai kebutuhan. Jadi ini yang namanya konstruktor. Access modifiernya ini bisa memakai default, private dan protected. Ya mungkin itu saja dari saya mengenai 7 pokok pembahasan pada ujian tengah semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.